Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pas, jumpa kembali di 107,8 FM. Radio komunitas yang dipancarluaskan dari Jalan Katapang Andir, kilometer 4,5, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Dan kebetulan di kesempatan kali ini kita punya program khusus talk show interaktif di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas secara lebih gamblang terkait dengan ada dua sisi isu, dua sisi tema yang akan kita diskusikan, yaitu isu potensi desa dan potensi pengembangan potensi desa dengan dihubungkan dengan digital. Dan kebetulan di kesempatan malam hari ini yang akan membahas terkait dengan potensi digital dan pengembangan potensi desa yang di dalamnya sangat erat hubungannya dengan meningkatkan taraf hidup pertanian, meningkatkan daya saing pertanian itu sendiri gitu ya. Terus juga dihubungkan dengan fenomena sekarang ya, memang tidak jauh dari hiruk pikuk gadget ya. Mau tak mau kita harus juga bergaul lah ya. Bergaul tidak anak muda sekarang itu tidak gaptek gitu ya, karena ya itulah tantangan kita dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, terutama sekarang kan sudah kita mengenal juga dengan bisnis online lain sebagainya. Untuk itu sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan apa yang nanti akan kita perbincangkan, saya sapa dulu beberapa sahabat ya, baik yang menikmati melalui gelombang 107,8 MHz atau melalui streaming di Facebook ya, selamat malam. Dan kebetulan juga kalau teman-teman sobat-sobat sebuah juga menikmati sajian kami melalui channel kami di YouTube ya, kami haturkan selamat malam. Selamat berjumpa kembali di edisi khusus di kesempatan malam hari ini, Senin 2 Februari 2026. Saya perkenalkan dulu atau nanti lebih gamblangnya akan disampaikan oleh narasumber langsung. Sedikit saja saya sampaikan perkenalan narasumber di kesempatan malam hari ini ya, yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat Sarman SE, MSI, sebagai Ketua Prodi Studi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Dan beliau itu sebagai prodi baru katanya ya, karena salah satu prodi di fakultas yang khusus yang berbau dengan digital. Nah, untuk itu saya tidak akan lebih jauh, tapi ada beberapa biodata yang ini mungkin butuh juga kami sampaikan ya, bahwasanya itu tadi nama lengkapnya Dr. Haji Rahmat Sarman SE, MSI, jabatan fungsional sebagai rektor kepala, tempat lahirnya Karawang, alamat rumah di Awiligar, Bandung. Itu mungkin ya, tidak harus semua saya sampaikan, karena kalau ini semua dibacakan ya bisa habis nih waktu kita tersita untuk menyampaikan. Tapi saya minta juga ke Pak Rahmat untuk pertama memperkenalkan diri, kedua juga langsung saja ke inti masalah apa sih gitu ya yang akan kita perbincangkan di malam hari ini. Untuk itu waktu dan tempat, mangga Pak Rahmat. Atur nuhun Kang Jeb, Kang Irsan, anutos nampi rurumpaheun abdi ka studio Kipas FM Sangkan Urip, Katapang ya. Iya, Katapang Bandung.
Jadi isu yang akan kita bahas malam ini adalah bisnis digital, kecil di desa tapi besar di pasar. Percaya diri warga. Namun di sisi lain kesadaran untuk memanfaatkan teknologi sudah tumbuh gitu. Jadi banyak pelaku usaha desa sekarang sudah akrab dengan ponsel pintar, dengan media sosial dan platform digital sederhana. Mereka mungkin belum menyebutnya sebagai bisnis digital, tetapi prakteknya sudah berjalan. Ini menunjukkan bahwa desa sebenarnya tidak tertinggal, hanya sedang bergerak dengan caranya sendiri. Gitu kan, Jeff? Dan bahkan mungkin mereka tidak sadar ya, mereka sudah masuk ke ranah-ranah digital dalam hal ini. Iya, betul, seperti itu. Oke, Sobat Pas, tadi saya lupa ya di awal bahwasanya di kesempatan malam ini kita mengangkat tema bagaimana bisnis digital di desa. Sebentar lagi ya. Kecil di desa, besar di pasar. Nah, ini jadi jadi bahan pertanyaan juga ya. Kita akan lebih gamblang akan membahas tema kita malam hari ini, bahwasanya sebagaimana saya diutarakan di awal, ada 2 segmen nih nantinya yang akan kita perbincangkan. Pertama, potensi desa, kedua potensi digital yang bisa mengembangkan hasil-hasil yang diproduksi oleh desa, apakah itu sektor pertanian ataupun yang lainnya. Oke, saya mulai saja ya, Pak Rohmat, bahwasanya Pak Rohmat sebagai Ketua Prodi Bisnis Digital. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangan bisnis digital di era desa, terutama Jawa Barat saat ini? Iya, itu tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau kita melihat perkembangan bisnis digital di Jawa Barat hari ini, itu sebenarnya masyarakat sudah ada di wilayah itu. Hanya mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka kerjakan itu sudah berada di bisnis digital. Terutama dipicu oleh kemajuan teknologi yang begitu cepat bisa diadaptasi oleh masyarakat. Gitu kan, Jeff? Oke. Kira-kira apa sih makna bisnis digital yang Bapak pahami dan ini dihubungkan dengan potensi desa? Misalnya banyak orang yang langsung bayangkan teknologi canggih ya, kebanyakan ketika mendengar digital pasti orang membayangkan secara langsung, wah apa nih gitu. Nah, menurut Bapak apakah itu cara pandang yang tepat atau ketika orang memaknai atau membayangkan sesuatu itu karena belum paham aja? Jadi ketika kita bicara bisnis digital, memang sering muncul bayangan tentang teknologi canggih, terus aplikasi yang mahal atau sistem yang rumit. Jadi menurut saya cara pandang itu kurang tepat kan, Jeff. Bisnis digital pada dasarnya adalah soal cara berpikir, bukan soal alat. Teknologi hanyalah sarana, gitu. Sarana aja teknologi mah. Gitu. Intinya adalah bagaimana pelaku usaha menggunakan teknologi yang paling sederhana sekalipun itu untuk memperluas pasarnya. Terus membangun kepercayaan kepada publik dan memperbaiki cara berjualannya. Jadi kalau sudah bisa memanfaatkan ponsel untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan menceritakan produknya, itu sebenarnya sudah masuk ke dunia bisnis digital. Gitu kan, Jeff? Oke. Misalnya apa tuh yang kalau lebih disederhanakan? Ya misalnya punya contoh produk keripik yang ya kan, keripik singkong misalnya, terus diolah di kampung sekalipun, digoreng, terus di packaging, terus dijual di online lah kasarnya gitu. Nah itu sebenarnya si pengrajin kerupuk singkong itu sudah masuk ke wilayah bisnis digital.
Oke, kalau makna dari kecil di desa, besar di pasar, sebagaimana tema kita malam hari ini, apa sih maksud maknanya? Jadi maknanya adalah dari kalimat kecil di desa, besar di pasar itu sangat sederhana dan membumi sebenarnya. Usaha boleh lahir dari desa, dikelola secara sederhana, bahkan dimulai dari rumah sendiri. Namun pasar yang dituju tidak harus terbatas pada lingkungan sekitar. Jadi dengan bantuan teknologi digital, produk desa bisa dikenal lebih luas, bahkan lintas daerah. Jadi yang kecil itu tempatnya aja, yang lokal itu budayanya, tetapi peluang pasarnya bisa sangat besar. Inilah pesan utama yang ingin kita sampaikan malam ini kepada para pendengar radio Kipas FM. Oke, kalau itu kan saya pribadi ya memang kalau untuk bisnis seperti misal pengemasan atau apa sih namanya cara memasarkan orang ini di luar produk pertanian ya, bahan-bahan makanan lah itu memang sekarang sudah marak diperjualbelikan atau dipasarkan melalui online dan sebagainya. Tapi ini yang saya pahami ke sektor pertaniannya itu seperti apa yang bisa dikembangkan, bahkan bisa mengembangkan sektor pertanian itu sehingga sektor pertanian maju dan yang pada akhirnya si petaninya juga sejahtera atas hal ini. Iya. Nah itu kaitannya kalau di bisnis digital itu ada yang dibahas yaitu IoT, Internet of Things. Internet of Things itu adalah bagaimana alat dibuat menerjemahkan dari perintah-perintah internet gitu, itu menjadi sebuah alat. Nah dalam konteks pertanian itu sekarang sudah berkembang dari mulai kalau di padi ya yang saya tahu, kalau dari mulai nalektor mentraktor lahan, terus kemudian tandur, terus kemudian nyemprot, terus kemudian mupuk, terus kemudian panen, terus kemudian pasca panen itu sekarang sudah ada alat yang memakai aplikasi digital. Nah, jadi ini kaitannya dengan arah pemerintah yang bahwa di dunia pertanian itu pengen ada memakai teknologi. Nah, ini sudah berkembang. Jadi ayeuna mah nyemprot pakai drone. Gitu. Terus ayeuna nalektor geus pakai remote. Terus ayeuna panen oge terus make remote gitu, kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau dalam dunia pertanian. Tapi sebenarnya bisnis digital itu bukan hanya di wilayah pertanian. Jadi bisnis digital itu di semua lini kehidupan. Persis. Jadi apa yang kita kebutuhan hidup saat ini itu sekarang sudah ada digitalnya. Dari kita mulai pesan tiket bus, tiket kereta api, pesan hotel, terus kemudian bayar Bapak Ibu pendengar Kipas FM kalau belanja lotek aja sekarang sudah pakai QRIS. Nah, gitu-gitulah. Nah, itu adalah contoh-contoh yang salah satu yang sudah berada di wilayah bisnis digital. Kalau hubungannya dengan pasar nih gimana, Pak? Kalau hubungannya dengan pasar itu kaitannya dengan pengguna ponsel. Jadi di Indonesia itu dari 285 jutaan penduduk, jadi ponsel juta penduduk, itu ponsel yang terjual itu hampir 400 juta. Jadi artinya setiap ada masyarakat Indonesia yang sekarang punya handphone lebih dari satu. Nah, handphone sekarang itu ya pasti teknologinya sudah Android ya, terkoneksi dengan internet dan lain-lain. Nah, ketika sudah terkoneksi dengan internet,
itu sebenarnya wilayah digital itu sudah terbuka gitu. Jadi kita tidak sadar yang punya ponsel itu sudah masuk kepada wilayah bisnis digital. Gitu. Bahkan sekarang mah orang itu lebih penting kuota daripada pulsa ya. Iya, iya gitu. Oke. Jadi apa namanya? Dulu katakanlah ya, ketika kita pengen murah berkomunikasi nih, ada pesan yang namanya SMS. Terus kemudian mulailah masuk ke digital, ke internet. Ada MMS, Yahoo Messenger. Terus kemudian kekinian era transfer data sudah cepat ke 4G, dari 3G ke 4G itu sudah ada yang disebut dengan WhatsApp, kemudian Telegram dan lain-lain. Bahkan sekarang kita lebih baik berwhatsappan mungkin ya daripada kita ber-SMS-an atau kita telepon langsung, gitu-gitulah. Nah, jadi dengan perkembangan itu masyarakat digiring gitu oleh kemajuan teknologi, jadi menggunakan yang mudah yang murah. Gitu. Oke, siap. Saya itu jadi teringat lagu Iwan Fals. Itu ada yang desa harus jadi kekuatan ekonomi. Kalau Pak Rahmat ini, saya jadi teringat nih terkait dengan ini. Karena memang potensi desa itu sangat besar ya. Apalagi kalau sekarang dihubungkan dengan digital, medsos dan sebagainya. Untuk itu ya sangat sangat penting mungkin buat masyarakat desa, di mana si masyarakat desa itu punya potensi usaha, baik itu di bidang pertanian ataupun jasa lainnya, bisa memanfaatkan potensi digital, potensi medsos yang memang sangat masif sekali, sangat digandrungi lah. Atau bukan digandrungi, sudah zamannya sekarang masuk ke era digital gitu. Nah, untuk itu ini juga sangat erat hubungannya dengan budaya nih, Pak Rahmat. Mengapa budaya lokal justru penting dalam bisnis digital, padahal dunia digital itu global dan serba cepat gitu. Jadi gini Kang Jer, jadi budaya lokal itu justru menjadi sangat penting dalam bisnis digital karena dunia digital itu global dan seragam. Maksudnya gimana? Nah, jadi kita sadar bahwa dunia digital itu global dan seragam itu, kalau ada isu tertentu begitu masif, cepat di share ke masyarakat, nyampe tuh informasinya ke masyarakat. Sementara kalau budaya lokal itu justru perlu dipublish supaya keunikan budaya lokal itu menjadi tersampaikan gitu. Nah, di ruang digital itu produk dari manapun bisa muncul dengan bentuk dan harga yang hampir sama. Yang membedakan itu satu produk dengan produk lainnya, bukan lagi sekedar fungsi, tetapi ceritanya gimana, nilainya seperti apa, identitas di balik produk itu seperti apa gitu. Jadi disinilah budaya lokal berperan. Jadi budaya memberi makna pada produk, memberi cerita yang tidak bisa ditiru oleh pabrik besar, itu adalah keunikan budaya lokal itu gitu. Contoh kasus misalnya, kalau di daerah mungkin di sini juga ada ya yang disebut dengan ubi Cilembu misalnya gitu. Ubi yang mengandung madunya gitu. Nah, itu ubi Cilembu itu diproduksi di wilayah dataran Sumedang gitu. Jadi di Sumedang dengan tanah tertentu ditanami ubi tertentu, jadilah ubi Cilembu gitu. Nah, mungkin di sini juga banyak bukan hanya produk Kang Jeb. Misalnya masyarakat Ketapang
Misalkan Uri punya kamonesan tertentu lah, Mm-mm. sebut saja bisa ngawi, Mm-mm. nyinden lah istilahnya gitu atau Mm-mm. apa, itu kan bisa dipublish. Oke, betul, betul. Bisa dipublish. Dan itu bisa kalau sudah rame dan konsisten mempublishnya ya bisa jadi pundi-pundi. Betul, 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 betul. Nah, terus kemudian jadi budaya itu Kang Jeb memberi makna pada produk. Jadi memberi cerita yang tidak bisa ditiru oleh pabrik besar. Jadi ketika pelaku usaha desa membawa nilai lokal ke ruang digital, mereka sebenarnya sedang menciptakan keunikan yang relevan dengan pasar global yang justru mencari keasliannya. Gitu. Bukan, kan sekarang mudah ya teknologi copy paste meniru begitu. Nah, dengan mengangkat budaya lokal ini menjadi unik tersendiri gitu, beda dengan yang lain. Nah, ketika unik tersendiri dan beda yang lain itu biasanya algoritma bermain gitu. Justru algoritma itu senang yang unik-unik gitu. Kalau yang umum-umum biasanya ya biasa-biasa aja gitu. Ini ada hubungannya dengan kearifan lokal, ya Pak Rahmat ya, kearifan lokal, kekhasan lokal, yang memang kalau kita hubungkan dengan keunikan, ya ada nilai tersendiri. Cuma itu tadi orang belum tersadarkan ke arah bagaimana sih meningkatkan potensi ekonomi setempat atau ekonomi diri lah kita sebagai pribadi untuk meningkatkan nilai tambah. Karena kan gini, kalau kita sebagai petani terus hanya menjual padinya kan harganya segitu-segitu aja gitu. Tapi ketika kita kemas bahkan dijual melalui layanan digital ataupun bandul lain sebagainya kan akan meningkatkan kan pendapatan produk yang kita hasilkan tersebut. Ya seperti hanya tadi ubi cilembu kan, kalau hanya sekedar dijajakan berupa ubinya saja yang dimasak atau diproses dengan cara dibakar kan, itu salah satu memang umum terjadi, tapi mungkin bisa digali kearifan lokal lain yang bisa menjadi tambahan pendapatan dari produk yang kita pasarkan. Jadi intinya Kang Jeb, sekarang itu bagaimana kita menciptakan nilai tambah pada sebuah produk. Persis. Nilai tambah. Nah, dari nilai tambah itu ada peluang peningkatan pendapatan. Gitu. Jadi sekarang Kang Jeb kalau berseliweran di dunia sebut saja GoFood dan lain-lain, itu ubi cilembu itu sudah pakai topping. Nah, jadi ada nilai tambah gitu, toppingnya kayak ubi cilembu sama coklat segala macam gitu. Nah, jadi kalau dunia kuliner seperti itulah ya gitu. Nah, kalau dunia pertanian seperti misalnya padi misalnya gitu. Jadi bukan hanya petani itu menjual padi gitu, tapi justru bagaimana padi itu dijemur, dikeringkan, kemudian dibikin berasnya di packaging dengan baik gitu, masuk ke pasar yang semi modern dan lain-lain gitu. Nah, itu justru ada peluang nilai tambah di situ. Gitu. Banyaklah contoh-contoh produk pertanian yang bisa dikasih nilai tambah gitu. Dan itu adalah peluang untuk para petani. Dan apalagi kalau petani itu sudah melek digital. Jadi mereka menjualnya lewat digital. Nah, sebagai contoh kasus Kang Jeb, sekarang itu untuk padi. Sekarang kan pemerintah menerapkan minimal pembelian itu harus 6.500 per kilo. Nah, tapi masalahnya sekarang di daerah penghasil padi itu musim hujan. Nah, itu produknya oleh tengkulak dibelinya murah. Nah, sekarang Bulog itu bergerak melalui teknologi WhatsApp dan lain-lain, komunikasi dengan
pembeli dari Bulog itu alhamdulillah di level lapangan itu padi itu dibelinya 6.500 sesuai dengan harga eceran terendah yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, coba bayangkan kalau itu tidak ada teknologi WhatsApp dan lain-lain, maka informasi petani yang panen itu tidak nyampe Iya, gitu. telat lah ya. Telat. Jadi akhirnya dimainin sama tengkulak. Tengkulak. Gitu. Seperti itu. Iya, betul. Setuju Pak Rahmat bahwasanya kalau kita pintar-pintar mengemas ya, tadi misalkan satu contoh ubi cilembu. Contoh yang lainnya mungkin produk singkong. Singkong kan kalau dijual misalnya dengan kemasan yang sangat sederhana, daya tarik dan daya jualnya akan beda dengan singkong yang dikemas dengan kemasan yang menarik. Apalagi kalau rasanya enak, itu jadi nilai tambah yang ini. Tapi memang ya, kalau kita tuh melihat tuh dari apa sih ya, dari wujudnya dulu gitu. Ketika orang tertarik dengan melihat kemasannya yang menarik dan lain sebagainya. Setuju. Lantas kalau Bapak melihat ada kesalahan umum ya, khusus di pelaku, karena ini lebih ada banyak hubungannya dengan pelaku usaha kecil menengah ya, UMKM di desa. Ketika mulai masuk ke dunia digital, kesalahan apa yang paling sering mereka lakukan atau terjadi terkait dengan pengembangan usahanya? Jadi gini Kang Jem, jadi kalau kita melihat praktek di lapangan, jadi ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan UMKM desa ketika mulai masuk ke dunia digital. Jadi kesalahan yang paling sering adalah menganggap digital itu sebagai tujuan, padahal digital itu sebagai alat. Jadi banyak yang terlalu fokus mengejar tampilan, aplikasi atau tren, tetapi lupa pada kualitas produk dan konsistensi layanan. Jadi ada juga yang ingin langsung besar, langsung viral, sehingga mudah kecewa ketika hasilnya tidak instan. Padahal bisnis digital itu prosesnya bertahap, sama seperti berjualan di pasar tradisional. Hanya saja lapaknya aja pindah ke ruang digital gitu. Kalau yang tradisional mah ada lapak tempat gitu, nah ini lapaknya di marketplace. Betul. Iya betul. Kita itu sering ya karena mungkin wawasan pelaku juga kurang gitu ya. Dan kebetulan di kesempatan malam hari ini ada info yang mungkin bisa diserap dan ini menjadi nilai tambah buat para pelaku usaha, terutama di usaha menengah kecil, terutama di desa, untuk mengembangkan diri itu bukan dari digital dulu, tapi bertahap gitu ya, Pak Rahmat ya. Karena gini Kang Jem, jadi pada kenyataannya usaha kecil yang tidak pakai perencanaan masuk ke dunia digital, dia akan terkaget-kaget ketika sudah masuk ke digital itu permintaannya banyak. Nah, ketika permintaan banyak, dia tidak bisa menutupi kebutuhan pelanggan. Nah, ketika tidak bisa menutupi kebutuhan pelanggan, artinya pelanggan kecewa. Atau justru si pedagang digital tadi itu membuat produknya asal-asalan demi menutup permintaan yang banyak itu, sehingga kualitas produknya menurun. Nah, ketika kualitas produknya menurun, itu nanti si konsumen kecewa. Jadi tidak bisa melakukan pembelian ulang gitu. Cukup sekali saja, sekalian cekap gitu. Terasna mah moal meser deui gitu. Nah, justru kenapa tadi saya menyebutkan perlu konsistensi dan perlu perkiraan persiapan ketika masuk digital itu. Jadi asal jangan ceblung gitulah. Terjun geus saur Pak Rahmat kedah ka digital gitu. Nurutan gitu. Aripek teh ternyata ketika ka digital permintaan banyak, produk dia tidak bisa menutupi. Contoh kasus lain, misalnya konveksi misalnya.
konveksi, jual apa? Jual daster, bikin daster misalnya gitu. Tapi produknya rumahan, yang punya mesin jahitnya 2-3 mesin jahit. Iya, gitu. iya. Nah, dia dagang di dunia digital, laku, terus dia taripuhan gitu, menutupi pasarnya. Nah, itu kebayang. jadi contoh-contoh yang seperti itu yang perlu dipikirkan oleh kita kalau mau masuk dunia digital. Makanya saya tadi mengatakan ngereyeh gitu. Ngereyeh itu maksudnya bertahap gitu. Sama seperti jualan di lapak pasar Lapak gitu pasar. ya. Ketika permintaan tinggi ya baru ngegedein lapaknya. Terus mencari supplier lain, produk yang dia jual dan lain-lain gitu. Oke. Kalau terkait dengan hal ini, kira-kira mana yang lebih harus didahulukan? Kita lebih paham dulu ke bisnis online-nya dengan perangkat layanan pasar-pasar online dan segala hal tantangannya, terutama penggunaan gadgetnya itu sendiri, atau dalam produknya itu sendiri yang harus kita dahulukan untuk mempersiapkan seperti hal itu. Jadi kalau mau jualan, tentu yang paling diutamakan dulu adalah produknya. Jadi online itu hanya sarana. Oke. Gitu. Jadi tetap balik lagi ke produk. Berarti yang produk itu yang paling penting. Iya, kita percaya diri dengan produk kita gitu. Terus juga terutama ini produk itu berbagai macam jenisnya. Contoh kasus misalnya kuliner. Kuliner kalau sudah di online kan, apakah kuliner tersebut bisa tahan berapa lama? Karena kaitannya dengan pengiriman. Nah, kalau di pengiriman itu basi bagaimana? Nah, gitu. Nah, ini kaitannya nanti dengan packaging, dengan dengan macam-macam gitu, teknologi makanan dan lain-lain. Kalau dalam buah-buahan misalnya ada manisan. Terus kalau misalnya batagor itu di packagingnya pakai vakum supaya rada tahan lama gitu. Dan terus juga kita harus sadar diri produk kita banyaknya seberapa dan kita ingin menjangkau wilayah mana aja gitu. Coba bayangkan kalau orang Sangkan Hurip bikin batagor terus di packaging dijual ke Papua. Nah, itu masalahnya. Bisa tahan nggak gitu? Jangan ke Papua lah, ke Jawa Tengah aja misalnya gitu kan. Iya. Apalagi pengirimannya kargo misalnya yang relatif lebih lama misalnya gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, sebelum dimulai 083839077778 bagi sobat pas yang kebetulan di kesempatan malam hari ini lagi stay tune ya di gelombang 107,8 FM, bisa langsung bertanya-tanya nih terkait dengan peluang bisnis digital, apalagi kalau sobat pas semua lagi sedang menggeluti bisnis-bisnis UMKM kecil-kecilan atau ibu-ibu rumah tangga yang saya pendapatan keluarga nih kurang, ingin meningkatkan dengan bisnis digital. Wah, sangat pas sekali kalau sobat-sobat pas bertanya terkait dengan hal tersebut ya. Mangga silakan di 0838390778. Oke, sebelum kita jeda ada beberapa pertanyaan di depan. Kita lanjut Pak Rahmat, Siap. nih terkait dengan online nih ya. Kadang-kadang masyarakat itu kalah sebelum bertanding. Iya. Banyak warga desa merasa minder lah bersaing di pasar online. Nih ada hubungannya dengan yang tadi juga kita bicarakan. Menurut Bapak apa ya sebenarnya yang membuat mereka itu punya punya spirit yang lemah seperti itu? Jadi saya melihat rasa minder yang sering muncul pada warga desa itu sebenarnya bukan karena mereka tidak mampu,
tetapi karena cara membandingkan diri yang keliru. Oke. Jadi kudu sarua juga orang kota gitulah. Nyamoal ka udang gitu. Makanya kita kembali lagi kepada budaya lokal. Naon anu urang boga, naon anu urang bisa. Atau lebih tepatnya disesuaikan dengan kemampuan kita. Iya, jadi mereka itu sering membandingkan usaha kecilnya itu dengan brand besar yang sudah mapan di marketplace. Akibatnya mereka merasa kalah sebelum mulai. Padahal yang dicari di pasar digital itu tidak selalu yang paling besar atau paling murah, tetapi yang paling dipercaya dan paling konsisten. Nah, Contohnya seperti apa kira-kira? ya itu tadi seperti misalnya penduduk desa mengolah singkong jadi produk tertentu, sebut saja produk tertentu itu keripik. Keripik itu mau ditopingin pakai lada atau pakai coklat atau pakai apa begitu. Nah, itu produknya harus konsisten. Jadi ketika ketika si pengrajin keripik singkong tadi itu bikin varian rasa di produknya, nah itu harus konsisten. Iya, harus konsisten. Karena kita juga tidak menduga ada juga pembeli-pembeli yang coba ngasaan anu coklatna kumaha. Ngasaan anu level ladana level 5 misalnya gitu. Kayak gimana? Nah, kalau keripik singkong itu dikombinasikan dengan lada, ada lada 1, 2, 3, 4, 5, ya itu harus beda. Jangan sampai orang beli keripik singkong ladanya 3 level maksudnya gitu, tapi diberi 5 gitu. Jadi kalau terlalu lada, jadi si konsumen kecewa gitu. Salah satunya gitu kan. Jadi cara mengantisipasinya kayak itu ya, Pak? Iya. Jadi tetap balik lagi ke produk yang kita jual. Iya. Bahkan saya menemukan pedagang ayam goreng, tapi resepnya turun temurun, enak Kang Jeb. Dia ada di sebuah gang. Jadi jualannya bukan berdasarkan lokasi, tapi dijualannya online. Gitu, karena enak, jadi orang beli lagi gitu. Jadi dia kalau terutama kuliner itu harus kuat di varian rasanya harus kuat. Persis. Karena orang membeli rasa kuliner itu, gitu. Betul. Kalau ayam kan yang dagang banyak. Gitu. Tapi banget. kalau rasanya enak, mau orang beli lagi. Gitu. Betul. Contohnya kayak gitu kan. Jangan jauh-jauh seblak ya. Ya, yang itulah lagi, yang lagi trending lah. Gitu. Oke, kalau terkait dengan kan ada beberapa peluang nih ya pemasaran online. Ada yang berbayar, ada yang gratis dan lain sebagainya. Contoh kalau kita sebut beberapa marketplace yang menawarkan layanan gratis pemasaran itu. Nah, kira-kira apakah digital business itu harus selalu mulai dari marketplace besar atau aplikasi mahal yang berbayar atau gimana nih? Jadi gini, digitalisasi bisnis itu juga tidak harus selalu dimulai dari marketplace besar atau aplikasi mahal. Justru langkah awal yang paling realistis adalah memanfaatkan apa yang sudah ada di tangan. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu pastilah sekarang punya WhatsApp, punya Facebook atau Instagram. Jadi platform-platform ini sudah cukup untuk membangun komunikasi dengan pelanggan, memperkenalkan produk dan membangun kepercayaan. Kayak di grup-grup gitu ya? Iya gitu. Jadi marketplace dan sistem yang lebih kompleks itu bisa menyusul kemudian. Kayak lamun geus gede kakarak lah gitu. Siap. Ketika usaha sudah lebih siap. Jadi digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih alatnya, tetapi seberapa konsisten kita memanfaatkannya untuk berjualan dan melayani pelanggan gitu. Jadi itu sih saya melihat
Ya lah lamun dunia realistis mah entong kabobodo ku tenjo heula lah gitu jualan. Jangan dulu melihat keuntungan orang lain gitu ya. Gitu. Apa yang kita bisa manfaatkan aja. Siap, gitu. siap. Pastilah barudak mora ayeuna boga IG. Sepantaran kita ya punya Facebook mah punya gitu kayak gitu. Ya manfaatkan aja itu. Nanti kasih nomor WhatsApp kita aja, nanti komunikasi gitu kayak gitu. Itu dulu aja. Berarti simpelnya jangan dulu kita langsung loncat ke marketplace yang sudah terkenal sekarang gitu ya. Iya. Bisa begitu. Bisa begitu kalau kita sudah siap. Gitu. Pertama dari produknya dan kesiapan kita sendiri. Iya gitu. Oke, mudah-mudahan sobat pas dapat mengambil kesimpulan sementara gitu ya. Karena ini diskusi kita belum selesai nih. Masih ada beberapa hal yang mesti kita gali dan kita sampaikan ke sobat-sobat pas semua. Namun sebelum itu kembali lagi di 107,8 FM radio komunitas yang dipancarluaskan dari Jalan Katapang Andir, kilometer 405 Desa Sanganurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Kita lanjutkan sajian talkshow kita malam hari ini, di mana di kesempatan malam ini kita mengangkat isu potensi digital dengan potensi pengembangan desa ataupun potensi-potensi yang bisa mengembangkan apa yang dimaksud dengan pemasaran di sektor atau melalui layanan digital lah, seperti itulah kesimpulannya. Pak Rahmat, nih sekarang ini kan banyak pelaku usaha di desa terutama ya terkait dengan cerita sukses lah. Dimanapun lah itu adanya, ada nggak kira-kira contoh nyata UMKM di desa yang berhasil memanfaatkan digital tanpa meninggalkan identitas lokalnya, misalnya di mana potensi yang dikembangkannya itu seperti itu. Iya. Jadi gini, kalau berbicara contoh nyata, jadi saya sering bertemu pelaku UMKM desa yang sebenarnya tidak pernah menyebut dirinya pelaku bisnis digital, tetapi prakteknya itu sudah sangat digital, gitu. Jadi jangan underestimate gitu. Kita melihat bahwa desa mau bisa digital gitu. Padahal pada kenyataannya saya banyak juga menemukan pelaku-pelaku UMKM di desa itu secara prakteknya sudah sangat digital. Misalnya tadi saya cerita tentang ayam ya. Jadi ada usaha makanan olahan desa yang tetap mempertahankan resep turun-temurun dan cara produksinya rumahan, tetapi mulai memasarkan produknya lewat medsos. Itu sudah banyak lah ya, orang Ketapang juga udah banyak kayaknya menjual produknya, terutama makanan itu melalui medsos. Yang mereka tampilkan itu bukan hanya produknya, tetapi juga cerita di baliknya. Makanan ini resep temurun dari mbah buyut saya dan lain-lain. Sehingga muncullah brand-brand kayak misalnya ayam Mairo misalnya gitu, kayak gitu. Nah itu yang mungkin bisa dijual dari lokal gitu ya, dari desa. Jadi yang mereka tampilkan itu bukan hanya produknya, tetapi cerita di baliknya. Jadi siapa yang membuatnya, dari mana bahan bakunya, dan bagaimana prosesnya. Contoh, sangu akel. Jadi masak nasi di akel, pakai suluh. Nah itu bisa dijual. Dan itu menjadi daya tarik sebut sajalah misalnya rumah makan. Kalau melakukan proses pembuatan nasinya pakai cara-cara tradisional, itu jadi menarik pelanggan. Gitu. Karena umumnya sekarang sudah praktis ya. Sudah praktis, pakai magicom gitu-gitu. Betul gitu. itu. Nah, menarik. Justru karena identitas lokal itu,
yang tetap dijaga, produk mereka terasa lebih jujur dan dipercaya. Persis. Sehingga pembelinya datang tidak hanya dari sekitar desa, tetapi juga dari luar daerah. Nah, itu harapannya. Oke. Makanya kita membuat produk itu jangan minder dengan menjual proses lokal gitu. Justru itu yang dicari oleh orang kota. Karena di kota sudah kalau dalam konteks nasi itu sudah jarang menemukan nasi akel gitu. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada apalagi. Nah, makanya ketika kita jualan nasi akel dan itu perlu diketahui oleh sobat Pas FM bahwa nasi akel itu tidak cepat basi. Persis. Nah, Dan katanya gimana? kandungan Glukosanya gulanya lebih tinggi kalau tidak diakel. kalau pakai teknologi yang sekarang Ya, gitu. betul, Penanak betul, nasi yang betul, sekarang. betul, memang betul itu. Itu sudah diteliti oleh kawan-kawan ITB dibandingkan antara nasi yang pakai alat-alat sekarang, sebut saja Magicom, dengan yang diakel. Memang kandungan glukosanya itu lebih tinggi yang dipasak oleh alat-alat teknologi sekarang. Siap. Makanya kenapa sekarang melebar sedikit kita di desa sekalipun itu loba kandungan gulana tinggi misalnya, diabetes misalnya. Itu karena faktor makanan gitu. Jadi kenapa orang tua dulu jarang sekali yang kena diabetes karena memang makanannya Sehat. Makanannya sehat, nasi akel gitu. Nah, nasi akel bisa dijual. Bisa dijual tuh artinya bisa dipasarkan melalui produk digital juga gitu, kayak gitu. Hanya kita menjual produk nasinya, tapi kemasan informasinya budaya-budaya lokal, kearifan lokalnya ditonjolkan. Iya gitu. Oke. Persis kayak gini mungkin Pak Rahmat, saya jadi keinget nih. Kayak kan di sektor pertanian itu ada pertanian organik, produk-produk pertanian organik, seperti halnya seperti itu mungkin ya. Oke, siap. Lantas prakteknya nih, budaya lokal itu bisa diterjemahkan ke bisnis digital dalam bentuk apa aja, dan baik itu dalam produk, cerita rencana atau hal-hal yang lain terkait dengan pelanggan. Jadi dalam prakteknya budaya lokal itu bisa diterjemahkan ke bisnis digital dalam banyak bentuk. Bisa melalui produk yang khas daerah, bisa melalui cerita tentang proses dan nilai yang dijaga, dan bisa juga melalui cara melayani pelanggan. Misalnya cara menyapa pembeli yang ramah, penggunaan bahasa yang sederhana dan sopan, serta kejujuran dalam menjelaskan produk, dan ditambah-tambah gitu, saayana. Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya adalah budaya lokal yang kalau kita bawa ke ruang digital itu justru menjadi kekuatan tersendiri. Jadi tong lobang ngecap berijeng produknya biasa-biasa wae gitu. Jadi saayana we gitu, original gitu. Jeung kumaha orang lembur lamun nerangkeun produk teh seperti itu gitu. Tidak harus menjadi sebuah brand ambassador yang pinter menjelaskan, tidak mesti begitu juga. Seperti iklan kebanyakan lah. Gitu. Siap. Lalu bagaimana peran media sosial dalam membantu kalangan UMKM di desa terutama guna membangun kepercayaan di pasar gitu ya. Jadi gini, saya melihat peran media sosial bagi UMKM itu di desa sangat besar. Peran medsos itu, terutama dalam membangun kepercayaan pasar. Jadi medsos itu bukan sekedar tempat berjualan, tetapi ruang untuk berkenalan. Interaksi. Jadi di sana pelaku usaha bisa menunjukkan wajah di balik produk. Terus pelaku usaha bisa menunjukkan aktivitas sehari-hari. Dan pelaku usaha bisa memperlihatkan proses kerja yang apa adanya. Jadi najan nyangung pakai hawu, pakai suruh getong era.
gitu kayak gitu. Jadi Jadi ketika konsumen melihat bahwa produk yang dibuat oleh orang nyata dan ceritanya nyata, kepercayaannya akan tumbuh. Oke. Gitu. Jadi inilah yang seringkali tidak bisa dilakukan oleh brand besar. Nah, jadi brand besar itu bisa kan kikituan teh, Ya, betul, nu betul. bisa kikituan teh nyata ya produk-produk lokal Oke. gitu. Dan justru hal yang seperti itu tuh menjadi keunggulan UMKM desa di pasar bisnis digital, gitu kan Jack? Oke. Seringkali kita dengar istilah branding. Ini tadi yang saya lupa nih terkait dengan branding ya. Kalau untuk pelaku usaha desa, branding sederhana itu seperti apa dan menurut Bapak nih apa sih? Jadi kalau kita bicara tentang branding untuk pelaku usaha desa, sebenarnya tidak perlu konsep yang rumit, yang sederhana-sederhana aja. Jadi branding sederhana itu adalah konsistensi. Jadi produk yang konsisten itu sebenarnya dia sedang membranding dirinya. Jadi tegur saya konsisten we, ngereyeh we, nikreh we, nah gitulah. Nah itu sebenarnya kalau produknya ngereyeh nikreh berarti dia sudah membranding dirinya, gitu. Jadi konsisten pada rasa, pada kualitas, cara berkomunikasi dan janji kepada pelanggan itu harus dipertahankan. Jadi kalau hari ini produknya baik, besok juga harus baik. Jadi kalau cara melayaninya ramah itu harus dijaga terus. Entong ayeuna ramah isukan ketus karena boga masalah keluarga jeung salaki antara salaki jeung pemajikan gitu. Sehingga mempengaruhi kepada pelayanan, komunikasi dan lain-lain. Jadi kalau cara melayaninya ramah itu harus dijaga terus. Jadi branding bukan soal logo mahal atau kemasan mewah, tetapi soal pengalaman yang dirasakan pelanggan setiap kali berinteraksi dengan usaha kita. Jadi yang punya warteg, ya warteg ya seperti itu. Tapi bagaimana caranya si penjual warteg itu melayani pelanggan ketika mau makan wartegnya itu seperti apa? Nah justru yang diingat itu cara ramahnya. Oh si mendingan di warung iya, entong di warung itu, di itu mah asem, cara gitu. Asem teh maksudnya pelayananana ketus, goreng gitu. Jadi kan kadang kita memilih makan itu berdasarkan pengalaman kita kan. Oh di dia lah ramah, enak gitu, murah misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kan Pak Rahmat kadang-kadang kita tuh suka terpancing, penasaran dengan pengemasan narasi branding yang bertanya-tanya, misalnya nyeleneh lah nama makanannya itu apa. Itu kira-kira berapa persen mempengaruhi produk kita yang akan kita pasarkan dan diterima oleh masyarakat? Karena terus terang suka tergoda untuk mencicipi atau merasakan produk yang dijual dengan narasi yang nyeleneh yang lucu-lucu seperti itu. Biasa kan kita lihat kita jalan-jalan di pinggir jalan, terus lihat-lihat warung Jadi kita juga tidak menafikan apa yang disebut dengan first impression, pandangan pertama. Jadi ketika kita melihat pandangan pertama, membaca misalnya ayam serundeng terenak di Katapang misalnya gitu, kan kita menjadi tergoda untuk mencicipi. Nah terus selanjutnya ketika dia sudah mendeklar ayam serundeng terenak di Katapang, terus kita beli, terus kenyataannya teh enak. Nah, kita kan jadi kemudiannya setelah mencicipi kan tidak beli lagi. Nah, kalau memang jadi antara branding dengan nilai produk itu harus selaras. Harus, oke. Jadi entong bobodo batur lah gitu. Bobodo batur
saukur cukup pi sehari tahun nunggu ramena gitu kan, itu nama jadi sepi deui gitu. Tapi kalau antara branding, slogan dan nilai produknya sama, nah itu baru benar. Ya, misalnya Baik. ayat tawaran Pak Rahmat, bakso gibrig pasti duwer lah izin nama pasti duwer nama istilah seperti itu kan sering orang ninggal. Ya padahal kan itu jualan lada unggul kan. Iya. Kayak gitu. Ya boleh lah gitu. Asal memang si bakso itu menyajikan ketika nyiuk sambalnya memang lada gitu. Nah itu kan kaitannya dengan pemilihan jenis cabai gitu. Kalau cabenya ya cabai yang biasa, bukan cabai setan misalnya gitu, atau cabai domba, ya itu nggak bisa, duernya nggak terjadi gitu. Oke. Nah jadi si pengusaha bakso tadi itu harus sadar bahwa cabai atau cengek yang dibelinya itu harus cengek domba gitu. Kalau cengek bukan domba ya nggak lada gitu. Nah kayak gitu-gitu. Siap. Gitu. Nah, kira-kira kalau kita ingin mengembangkan bisnis kita melalui digitalisasi ataupun marketplace dan lain sebagainya. Nah, kira-kira hambatan yang paling utama itu seperti apa? Apakah karena ini kan hubungannya dengan internetisasi, terus juga ada terkait dengan kalau orang-orang tua kita itu biasalah kalau nggak kenal-kenal dengan digital itu apa tuh tadi saya lupa gaptek. Nah kira-kira hambatan yang paling utama dalam mengembangkan bisnis melalui sistem digital ini seperti apa? Jadi saya melihat soal keterbatasan seperti sinyal, sumber daya manusia atau usia memang masih menjadi tantangan. Tapi itu bukan penghalang mutlak gitu. Jadi keterbatasan sinyal bisa disiasati dengan waktu unggah aja yang tepat atau penggunaan platform yang lebih ringan. Nah, keterbatasan SDM juga bisa diatasi dengan kerjasama. Misalnya melibatkan anak muda desa misalnya yang sudah melek teknologi gitu. Kalau soal usia yang paling penting bukan umur, tetapi kemauan untuk belajar. Jadi ada juga yang sudah generasi baby boomers gitu, justru dia ada juga yang mengikuti perkembangan teknologi digital sehingga dia melek digital. Gitu. Jadi banyak pelaku usaha yang awalnya merasa tidak mampu, tetapi pelan-pelan bisa ketika didampingi dan diberi ruang untuk mencobanya. Coba heula nama tong diwang-wang, prung heula. Lamun diwang-wang wae mah loba alasan. Nah itu kalau dalam dunia bisnis masuk kepada kategori risk averter. Risk averter itu adalah orang yang menghindari resiko. Nah, sebaiknya kita itu menjelma menjadi risk taker. Pengambil resiko. Jadi kalau orang yang risk taker, pengambil resiko itu senang dengan hal yang baru. Dia mau mencoba dan lain-lain. Termasuk bisnis digital. Jangan takut resiko. Iya. Ambil resiko itu. Dan selalu ada resiko. Iya, pasti ada resiko gitu. Kalau terkait dengan seseorang yang ingin memulai, kan banyak tuh platform-platform yang bisa kita manfaatkan atau menawarkan bisnis digital. Nah, kira-kira strateginya seperti apa nih untuk bisa memulai bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya melalui platform digital tersebut? Jadi bagi sobat Pas FM yang baru ingin memulai, saya selalu menyarankan untuk fokus pada satu platform terlebih dahulu. Jadi tidak perlu langsung ke banyak platform, karena kalau terlalu banyak platform, ketika kita baru mulai ke bisnis digital, ke marketplace, katakan,
itu ngaranna ngarawu kusiku. Oke. Siap. Jadi tidak perlu langsung ke banyak platform karena itu justru melelahkan dan memungkinkan kita tidak konsisten. Tapi bukannya menambah sebaran informasi kita, bukan nggak ikut juga? Kalau menjaring pasar ya, Hmm. itu menjaring pasar karena masing-masing platform punya pasarnya sendiri-sendiri. Hmm. Tapi justru yang diperlukan itu kembali yang tadi saya di awal katakan, jadi konsisten. Konsisten Nah, dulu. jadi pilih salah satu yang paling dekat dan paling mudah digunakan, lalu kelola dengan serius. Oke. Kalau sudah terbiasa dan mulai terlihat hasilnya, barulah mempertimbangkan untuk berkembang ke platform lain. Jadi dalam bisnis digital itu langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih penting daripada langkah besar yang tidak berkelanjutan. Siap. Nih terkait tadi dengan dengan orang-orang yang ingin ya memulai, tapi masih juga keterbatasan menggunakan gadget itu sendiri. Dalam hal ini gaptek lah, nggak tahu menau terkait bagaimana mempraktekkan menggunakan gadget yang kita gunakan, padahal itu peluangnya kan terbuka lebar. Nah kira-kira nih ya, bagaimana itu cara mengantisipasi seseorang yang ingin bergerak tapi nggak pede nih, saya mah gaptek gitulah, seperti itulah Pak Rahmat. Jadi mulailah dari hal yang paling dekat dan paling sering dipakai. Mulai dari situ, yaitu ponsel yang ada di tangan. Mulailah dari situ. Tidak perlu aplikasi yang rumit dulu. Cukup belajar memotret produk dengan rapi. Kan kita bisa memanfaatkan handphone kita, ada fasilitas fotonya, foto produk dengan rapi gitu. Lalu kirimkan ke WhatsApp atau unggah ke medsos yang sudah biasa digunakan. Jangan cari medsos yang tidak kita gunakan, karena kan urusannya dengan follower, dengan lain-lain. Ya, betul. Nah, digital itu bukan soal pintar teknologi, tetapi soal keberanian mencoba dan konsisten melakukannya. Ngereye tadi. Gitu. Kalau hari ini bisa satu langkah kecil, itu sudah sangat cukup. Daripada kita hari ini memikirkan langkah besar tapi tidak dilakukan. Karena itu akan menghasilkan sebuah lamunan, impian. Gitu. Kecil saja dulu tapi dilakukan. Itu yang paling penting, karena itu adalah ruhnya seorang wirausahawan. Itu ya najan letik, langkah kecil tapi dilakukan. Nah ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan berikutnya Pak Rahmat. Kalau tadi soal gaptek ya terkait dengan teknologi ataupun gadget yang kita gunakan, ini seseorang ingin mengembangkan produknya tapi ya modalnya sih adanya. Nah bagaimana caranya supaya kita punya produk tapi kita juga bisa memanfaatkan digital tersebut? Nah kalau soal modal yang sangat terbatas, bisnis digital justru lahir dari kondisi seperti itu. Justru dia bisa menjembatani itu. Jadi media sosial bisa digunakan secara gratis kan, lumayan. Promosi bisa dilakukan lewat cerita, bukan lewat iklan mahal. Terus yang terpenting adalah kualitas produk dan kejujuran kepada pembeli. Jadi banyak usaha yang berkembang itu bukan karena modal besar, tetapi karena kepercayaan yang dibangun pelan-pelan. Jadi keterbatasan modal bukan alasan untuk tidak memulai, justru menjadi alasan untuk lebih kreatif. Itu yang diperlukan dari orang, sebut saja sobat Pas FM, yang mau bergerak di bisnis digital tapi modalnya masih terbatas. Sip. Banyak produk di desa ya bersaing dengan produk pabrik. Nah yang lebih murah. Nah kira-kira seperti apa nih cara mengantisipasinya?
menanggapi pertanyaan apakah produk desa bisa bersaing dengan produk pabrik yang lebih murah, jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi dengan cara yang berbeda. Produk pabrik unggul di harga dan skala, kusabab pabrik memproduksinya skala besar, sehingga biayanya bisa ditekan. Nah, sementara produk desa unggul di keunikan, unggul di kualitas, dan unggul di kedekatan dengan konsumen. Gitu. Jadi itu harus dimanfaatkan. Harus sadar gitu bahwa produsen di desa itu dia dekat dengan konsumen, dia bisa menyajikan kualitas yang lebih baik, dan dia bisa menampilkan keunikannya. Jadi produk desa itu tidak perlu bersaing dengan di harga murah, tetapi bersaing di nilai. Gitu. Nilai itu adalah nilai yang produk desa punyai, dan nilai itu tidak dipunyai oleh produk yang diproduksi secara skala besar. Jadi ketika pembeli merasa produk itu jujur, berkualitas, dan punya cerita, mereka tidak hanya membeli barangnya, tapi juga kepercayaan di dalamnya. Jadi balik lagi ke kejujuran, ke kepercayaan. Gitu. Kan kadang ada konsumen juga meser keripik didinya lebih mahal dah enak, misalnya gitu. Itu kenyataannya seperti itu. Kadang kalau dia produk lokal bermain di harga juga kadang tidak didatangi juga, karena kalau produknya tidak enak membuat apa juga gitu. Gitu kan ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya di kesempatan malam hari ini, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9:30, 21:28. Pak Rahmat, ada nggak kira-kira contoh kecil lah ya, atau kebiasaan kecil yang bisa langsung dilakukan oleh UMKM desa saat ini? Jadi kalau ditanya satu kebiasaan kecil yang bisa langsung dilakukan UMKM desa setelah mendengar talkshow malam ini, jawabannya adalah mulai bercerita tentang usaha. Mimitian ngomong tentang usaha, saya usaha ini mempergunakan, kayak bikin status apa gimana? Ya, bikin status. Cerita dengan sederhana saja tentang proses membuat produk, tentang bahan baku, tentang harapan usaha itu ke depan, gitu. Jadi cerita ini tuh bisa dibagikan lewat medsos atau pesan ke pelanggan, gitu. Dari kebiasaan kecil inilah kepercayaan tumbuh, dan dari kepercayaan itulah bisnis digital bisa berkembang. Gitu. Oke, siap. Oke, itu tadi sobat-sobat semua ya, menarik apa yang kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Banyak makna, banyak informasi penting yang bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan dari informasi ataupun tip-tip yang disampaikan oleh Pak Rahmat sebagai pelaku usaha digital, dan juga sekaligus dosen di prodi bisnis digital. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan, kami suguhkan ada guna dan manfaatnya. Dan satu kesimpulan kecil yang bisa kami sampaikan itu tadi, pertama, bagi pelaku usaha yang ingin memulai, tadi sudah Pak Rahmat sudah menyampaikan salah satu tipsnya. Coba gali kearifan lokal, karena hal itu jarang diperhatikan oleh produk-produk lain. Misalnya seperti apa? Tadi hal kecil saja. Kita mungkin jarang mendengar atau jarang melihat atau jarang menyaksikan suatu pelaku usaha yang menawarkan
nasi akel, nasi dihidan dan lain sebagainya. Baik dari proses awal memasak nasi sampai ke proses disajikan. Karena memang sekarang itu disajikannya bukan piring plastik, pakai daun jauh. Nah, itu. Karena dewasa ini kita sudah dimanjakan dengan fasilitas yang instan, baik teknologi menanak nasi dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang bisa dikembangkan untuk kita bisa memulai bisnis. Itu satu. Yang kedua, bagi pelaku usaha yang sedang atau sudah memulai lah, ada tipsnya. Kita harus konsisten dengan produk. Kita harus konsisten dengan rasa, itu yang paling utama karena itu menjadi kepercayaan. Itu mungkin ya yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami sajikan di kesempatan malam hari ini, di mana tema kita malam hari ini bisnis digital, kecil di desa, besar di pasar. Mudah-mudahan di lain kesempatan dan waktu kita masih bisa bersua di udara di 107,8 Pas FM, radio komunitas yang bikin warga makin cerdas. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah penyampaian dan sebagainya. Hatur nuhun Pak Rahmat sudah bersedia memberikan beberapa informasi penting ke pelaku UMKM ataupun bagi ibu-ibu lah terutama ya yang ingin menambah usaha atau pendapatan warganya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.